Selamat pagi, selamat datang di talkshow kali ini yang berjudul Kritik Sastra di Media Sosial, Ruang Diskusi atau Ajang Perdebatan. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari lebih dalam apa itu kritik sastra di media sosial. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri loh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Francisca Umhan sebagai moderator dan telah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Santi Monika SPD MHum. Beliau merupakan dosen sekaligus sekretaris jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Musamus. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Baik. Gimana? Puji Tuhan baik Ibu. Oke. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu kritik sastra di media sosial, ruang diskusi atau ajang perdebatan, saya akan membaca sedikit apa itu kritik sastra di media sosial. Kritik sastra di media sosial merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki potensi untuk meningkatkan juga merusak diskusi tentang karya sastra. Kritik yang berkualitas dan berkonstruktif dapat memperkaya pemahaman tentang sastra, sedangkan kritik yang tidak berkualitas dapat mengganggu diskusi dan bahkan merugikan karya sastra. Menurut Ibu, apa pengertian kritik sastra? Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam kritik sastra ya, kita itu harus paham dulu apa itu sastra. Ya. Jadi sastra itu adalah tulisan personal atau hasil tulisan individual ya. Jadi untuk memahami sastra itu tentunya kita harus memahami apa itu sastra, karena sastra itu kalau dipahami cukup rumit ya, karena karya sastra itu bukan hanya sekedar hasil tulisan lalu dibaca begitu saja, tidak ya. Ya mungkin orang di luar sana yang tidak tahu apa itu sastra ya mungkin akan bertanya ya, ngapain sih baca karya sastra, mending baca buku ilmu pengetahuan atau tentang sains ya. Nah, jadi berdasarkan pernyataan dari para ahli sastra ya yang mengatakan bahwa hidup itu rumit ya. Hidup itu tidak sesederhana yang kita pikirkan atau kita bayangkan ya. Nah, jadi setiap orang tentunya akan mempersepsi berdasarkan pengalaman pribadinya apa itu sastra ya, karena di dalam karya sastra menurut pakar itu hidup itu tidak sesederhana itu atau tidak sesederhana yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Jadi dalam pengalaman hidup itu ada kerumitan tentang jatuh bangunnya hidup manusia. Kemudian di dalam karya sastra juga ada kerumitan emosi dan imajinasi yang disampaikan oleh penulis di dalam karya sastranya. Nah, jadi menurut para ahli sastra, hidup manusia itu tidak sesederhana itu ya. Jadi semakin kita membaca karya sastra, maka kita akan semakin masuk ke dalam aneka bentuk kehidupan yang sebenarnya rumit ya atau pelik ya. Dengan membaca karya sastra tentunya akan menumbuhkan rasa empati kita terhadap kemanusiaan. Jadi rasa empati kita terhadap kemanusiaan itu akan dibangun ya, akan diasah, ditumbuhkan dan semakin diperdalam. Setelah kita memahami apa itu sastra, barulah kita bisa masuk ke dalam ranah kritik sastra. Jadi kritik sastra itu bukan hanya sekedar seperti memberikan opini pribadi ya. Jadi kritik sastra ini sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu sastra
Nah, jadi orang yang bergelut dalam bidang akademisi ya tentunya sudah tahu ya apa itu kritik sastra. Tetapi ternyata di luar sana masyarakat yang tidak bergelut dalam bidang ilmu sastra saja atau misalnya sesuai bidang kita ya, bidang kita kan pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia. Terus di bidang bahasa Indonesia itu juga mempelajari sastra, apalagi sastra Indonesia. Nah, jadi orang yang bergelut dalam bidang ilmu ini tentunya sudah paham apa itu kritik sastra. Ternyata di masyarakat luas, ya, kritik sastra juga ini sering digunakan oleh para pembaca atau penggemar karya sastra, ya, dengan memberikan ulasan-ulasan di media sosial, ya. Jadi bukan hanya kita yang bergelut dalam bidang akademis saja, tapi yang menggemari sastra pun bisa mengkritik karya sastra. Nah, jadi untuk kritik sastra sebagai cabang ilmu sastra ini tidak hanya kita memberikan atau memberikan penilaian objektif saja ya terhadap karya sastra, tapi kita juga harus menilai, ya, menganalisis berbagai aspek yang ada di dalam karya sastra, baik itu dari bentuknya, isinya, gaya bahasanya, kemudian tema, karakter yang ada di dalam karya sastra, dan latar belakang yang mempengaruhi karya sastra itu. Kemudian menafsirkan karya sastra itu secara mendalam. Jadi kritik sastra ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif ya terhadap kualitas karya sastra. Tetapi harus berdasarkan kepada fakta, ya, argumentasi yang kuat. Jadi bukan hanya pendapat opini pribadi saja yang ada di dalam kritik sastra ya. Jadi seseorang itu harus bisa, yang itu tadi yang saya katakan, harus bisa menilai, menganalisis isi dan bentuk dari karya sastra itu, kemudian menafsirkannya. Dan kemudian juga selain itu harus bisa mengungkap nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra. Jadi setiap karya sastra itu pasti memiliki nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat untuk pembaca. Kemudian di dalam kritik sastra juga terdapat kebenaran dari sebuah karya sastra. Jadi semuanya ini akan membantu pembaca karya sastra untuk memahami karya sastra itu secara lebih luas ya, karena sastra itu cukup rumit ya untuk dimaknai atau untuk dipahami ya. Nah, jadi orang yang gemar membaca karya sastra atau orang yang tahu tentang bidang akademik, yang bergelut dalam bidang akademik tentang karya sastra ini pasti sudah tahu seperti apa itu karya sastra, barulah masuk ke tahap kritik sastra. Jadi kalau orang yang menyatakan pertanyaan ngapain sih baca karya sastra ya, jadi bagi kita itu manfaat dari membaca karya sastra itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu fungsi dari kritik sastra yang harus kita pahami adalah sebagai sarana edukasi bagi penulis ya, kepada pembaca dan utamanya kepada kritikus sastra sendiri. Nah, jadi untuk penulis, kritik sastra ini bisa berfungsi sebagai masukan untuk perbaikan karya sastra mereka. Kemudian bagi pembaca, kritik sastra ini mampu memahami karya sastra secara lebih mendalam. Jadi bagi kita pembaca, kita dapat terbantu dengan memahami karya sastra itu secara mendalam. Sedangkan bagi kritikus sastra ya, kritik sastra itu adalah sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam bidang sastra. Nah, jadi itu apa itu kritik sastra? Jadi bukan hanya kita membaca saja ya atau tahu baca,
tapi lebih ke ranah memahami, mampu memahami, mampu menafsirkan, mampu menganalisis, dan mampu menilai karya sastra itu. Baik Ibu, jawaban yang sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran media sosial dalam perkembangan kritik sastra? Iya, jadi kalau kita mengikuti media sosial ya, jadi sebenarnya perkembangan karya sastra, kritik sastra di dalam media sosial itu cukup penting ya. Jadi perkembangan kritik sastra di sini memberikan sarana bagi para kritikus sastra ya, misalnya dengan memberikan platform bagi kritikus sastra untuk berbagi analisis ya, kemudian memberikan pendapat secara luas. Jadi media sosial ini membantu para kritikus sastra ya untuk perkembangan kritik sastra itu sendiri, karena sebagai semacam memfasilitasi para penggemar karya sastra dalam berdiskusi lebih interaktif mengenai karya sastra itu. Dan media sosial juga membantu meningkatkan aksesibilitas antara penggemar sastra agar terjadi dorongan untuk berdiskusi secara lebih luas mengenai karya-karya sastra. Jadi di media sosial ini juga bisa memberikan sarana bagi penggemar sastra ya atau kritikus sastra dalam diskusi interaktif tentang karya-karya sastra yang sedang booming misalnya, atau karya-karya sastra yang sudah dibuat oleh para penulis, itu sangat berperan penting ya. Ya itu saja ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk kritik sastra yang umum ditemukan di media sosial? Kalau di media sosial itu kita bisa melihat misalnya di podcast ya, atau ulasan-ulasan karya sastra yang ada di Twitter atau ada di TikTok. Ya di TikTok juga sudah ada ya. Ya jadi bentuk kritik sastra yang umum ditemukan di media sosial itu misalnya ulasan tentang karya sastra ya, kemudian misalnya resensi buku, bentuk-bentuk seperti itu. Kemudian ada juga di media sosial itu tentang diskusi sastra ya, diskusi sastra, kemudian ada analisis sastra ya, misalnya di blogspot itu bisa digunakan untuk memberikan ulasan tentang hasil dari kritik sastra. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan dan kerugian mengkritik sastra di media sosial menurut Ibu? Ya sebenarnya lewat media sosial justru ada ya tadi ada keuntungan dan kerugiannya ya. Nah jadi lewat media sosial atau internet di sini itu akan memberikan kerugian misalnya dalam bentuk internet ya, mungkin dalam kualitas internet ya, ada yang tidak bisa menjangkau ya. Jadi kualitas kritis tentang ulasan karya sastra itu tentunya ya akan berkurang ya, karena kurangnya mungkin kritikus pembaca karya sastra juga ada yang kurang dalam memahami atau ada yang
kurang berpengalaman atau ahli di bidang kritik sastra ya, serta kurangnya ruang dialog secara mendalam. Nah itu kekurangan dari kritik sastra, mengkritik karya sastra di media sosial. Kemudian untuk fenomena trolling juga ya, ada ya fenomena trolling dan kekerasan terhadap penulis. Nah itu kekurangannya juga ya. Atau karya mereka itu tanpa adanya tanggung jawab dari orang yang mengkritik karya sastra orang. Jadi itu dalam tantangan kritik sastra ya. Jadi orang yang mengkritik karya sastra itu, mengkritik karya orang itu tentunya harus memiliki tanggung jawab yang penuh ya, karena mereka sudah memberikan masukan, dan kalau masukannya itu tidak tidak baik atau ada kekerasan di dalamnya, itu biasanya akan membuat kerugian bagi penulis ya. Kemudian di dalam media sosial juga mungkin ada yang lebih mengutamakan konten ya, konten karya sastra yang sedang tren daripada hal-hal yang mungkin lebih bernilai ya. Jadi tentunya orang yang menggunakan media sosial ini dalam memberikan penilaian terhadap karya sastra penulis itu harus betul-betul bertanggung jawab penuh atas apa yang dia siarkan di media sosial sebagai kontennya. Kemudian itulah hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan ya. Tetapi di dalam karya sastra ya, tentunya orang yang memberikan masukan atau tanggapan terhadap karya sastra ini itu sebenarnya bukan hambatan atau tantangan ya. Jadi di era modern ini tentunya dalam dunia kritik sastra kita harus memastikan dulu akurasi informasi dan keakuratan ulasan dan analisis yang diberikan sebelum kita menyebarkannya di media sosial ya. Jadi perlunya ada usaha dalam mengatasi masalah keamanan informasi seperti pelanggaran privasi atau plagiarisme ya, serta mengelola volume informasi yang besar yang tersedia di media sosial atau media internet. Jadi kita sebagai pembaca karya sastra, jika ingin memberikan ulasan itu tentunya harus memperhatikan itu semua ya. Jadi jangan hanya memberikan opini pribadi, tapi harus memastikan akurasi informasi yang diberikan dan keakuratan ulasan dalam berkomentar di media sosial ya. Jadi teman-teman, kritik sastra di media sosial yang berkualitas dan konstruktif dapat memperkaya pemahaman tentang sastra, sedangkan kritik sastra yang tidak berkualitas dapat mengganggu diskusi dan bahkan merugikan karya sastra dan penulisnya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menganalisis karakter dalam sebuah novel di media sosial? Ya, jadi cara untuk menganalisis karakter di media sosial ini ya, ini karakter dalam sebuah novel ya. Ya, jadi karakter yang ada di dalam karya sastra, misalnya novel ini, penulis sudah merancangnya dengan baik ya, dengan seksama, sehingga dalam karya sastra mereka itu berhasil disebarkan di masyarakat ya. Jadi dalam menganalisis karakter ya, di dalam karya sastra itu karakter itu bukan hanya, kita tahu lah ya, karakter manusia itu di dalam karya sastra diberikan oleh penulis dengan berbagai jenis karakter ya. Jadi kalau kita membaca novel, kita akan menemukan
beberapa karakter, misalnya karakter yang bersifat protagonis dan karakter yang bersifat antagonis. Jadi semua karakter manusia itu akan muncul di dalam karya sastra novel ya. Dengan itu tentunya akan membangkitkan alur di dalam sebuah karya sastranya. Jadi yang menjadi langkah pertama dalam menganalisis karakter dalam sebuah novel di media sosial adalah membaca novel itu secara menyeluruh ya. Jadi baca novel itu secara menyeluruh dari awal hingga akhir dalam novel itu. Jadi kita harus membacanya sampai selesai ya. Jangan membaca karya sastra itu setengah-setengah. Ya, karena kita tidak akan mendapatkan seluruh karakter yang ada di dalam tokoh yang ada di dalam novel. Kemudian yang kedua adalah mencatat hal-hal penting yang berkaitan tentang karakter, motivasi, tujuan, dan hubungannya dengan karakter yang lain. Jadi dalam novel ini kan saya katakan tadi, tokoh yang ada di dalam karya sastra ini pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Nah jadi kita harus mencatat ya semua hal-hal yang berkaitan tentang karakter yang ada di dalam tokoh. Seperti apa motivasinya, tujuannya, dan hubungannya dengan karakter yang kedua. Nah setelah membaca novel, jadi langkah pertama adalah membaca novel. Kemudian yang langkah kedua adalah mengidentifikasi karakter. Ya, jadi identifikasi terlebih dahulu karakter tokoh utama. Ya, jadi identifikasi karakter utama dalam novel dan harus mendeskripsikannya dengan singkat ya. Jadi kita harus tahu di dalam novel itu siapa sih karakter tokoh utamanya dan bagaimana karakternya. Kemudian yang ada dalam langkah kedua yaitu mengidentifikasi karakter pendukung. Nah, setelah kita tahu ada tokoh utama dalam novel itu, barulah kita mencari tahu karakter-karakter dari tokoh-tokoh pendukung yang ada di dalam novel. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis karakter ya. Nah, jadi di dalam menganalisis karakter di sini yang pertama adalah kita menganalisis motivasi karakter ya. Jadi motivasi karakter utama dan karakter pendukung itu seperti apa dan apa yang akan mempengaruhi tindakan mereka. Kemudian apa hubungan antara semua karakter yang ada di dalam novel itu. Semua tokoh itu harus dicari tahu apa hubungan mereka dan bagaimana hubungan antara karakter tokoh utama dan karakter tokoh pendukung. Dan bagaimana hubungan mereka di dalam mempengaruhi unsur penceritaan. Yang ketiga adalah menganalisis perkembangan karakter. Ya, jadi analisis perkembangan karakter di sini kita akan melihatnya dalam mulai dari awal penceritaan sampai terakhir ya. Jadi sepanjang cerita itu kita harus menganalisis ya. Kemudian barulah kita membuat postingan itu di media sosial. Jadi buat postingan yang menarik dan informatif tentang karakter yang ada di dalam novel tersebut. Jadi kita tidak hanya menganalisis karakter ya, tapi itu kita bisa posting di media sosial ya, tapi dengan menggunakan postingan yang menarik dan informatif terkait apa saja karakter yang ada di novel itu. Kemudian di dalam membuat postingan media sosial ya, terkadang juga kita lupa menggunakan hashtag ya. Jadi hashtag itu yang relevan dengan postingan kita di media sosial ya. Nah, jadi hashtag ini yang relevan untuk memudahkan orang lain menemukan postingan kita ya. Kemudian memberikan contoh-contoh novel yang mendukung analisis Anda ya. Jadi
kalau kita membicarakan tentang karakter, berarti kita juga harus memberikan contoh karakter itu yang ada di dalam novel. Ya, jadi kita ambil contoh novel yang mendukung analisis karakter kita, barulah kita mempostingnya di media sosial, ya. Jadi seperti itu. Baik Ibu, jawaban yang sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya konteks budaya dalam kritik sastra di media sosial? Ya, konteks budaya ya. Nah, jadi apa pentingnya konteks budaya di dalam kritik sastra di media sosial ya? Yang pertama itu adalah menghindari kesalahpahaman ya. Kemudian di dalam konteks budaya juga itu akan membantu kita menghindari kesalahpahaman tentang makna dan tujuan dari karya sastra. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman terhadap karya sastra dan membuatnya lebih relevan dengan pengalaman hidup pembaca. Kemudian yang ketiga adalah menghargai keberagaman. Jadi konteks budaya ini bisa membantu kita dalam menghargai keberagaman budaya dan menghindari penilaian berdasarkan pada standar budaya yang lebih dominan ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kritik yang konstruktif. Jadi konteks budaya ini dapat membantu kita dalam meningkatkan kritik konstruktif dan membangun. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kritik yang destruktif ya dan negatif, tapi dengan adanya kritik yang konstruktif maka kita bisa meningkatkan kritik yang lebih membangun ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh gaya penulis terhadap kritik yang diterima di media sosial? Untuk pengaruh ya, bagaimana pengaruh gaya penulis terhadap kritik yang bisa diterima di media sosial ya. Nah, jadi itu tadi ya, di dalam mengkritik karya sastra kita tidak hanya memberikan opini pribadi ya, tapi gaya penulisan dari seorang penulis ini juga akan berpengaruh besar terhadap jenis dan intensitas dari kritik sastra yang akan di-share di media sosial ya. Yang pertama itu adalah menggunakan gaya bahasa yang jelas ya, itu akan mempengaruhi gaya penulisan kita terhadap memberikan kritik ya. Jadi gaya bahasanya harus jelas ya, agar pembaca dari kritikus sastra ya itu akan memahami seperti apa yang dimaksud oleh si penulis di dalam kritikannya ya. Kemudian harus bersifat komunikatif, kemudian konstruktif yang menghasilkan kritik sastra yang membangun ya. Kemudian tidak memberikan gaya bahasa yang bersifat ambigu atau membingungkan atau bahkan agresif, itu akan memicu kritik yang lebih keras atau negatif ya. Jadi gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami tentunya akan membantu pembaca untuk memahami maksud penulis dengan baik. Nah, jadi hal ini juga akan mengurangi resiko salah tafsir ya, atau mengurangi kemungkinan kritik itu tidak tepat sasaran ya. Nah, jadi kita harus mampu berkomunikasi dengan pembaca itu dengan menggunakan gaya bahasa yang efektif ya. Baik itu melalui bahasa yang digunakan melalui struktur tulisan ya, agar kita dapat menciptakan kesan yang bersifat positif kepada pembaca. Nah, jadi hal ini tentunya akan memberikan
peningkatan terhadap kritik sastra yang kondusif atau membangun ya sifatnya. Kemudian di dalam mengkritik karya sastra juga ya, kita harus mampu menerima dan menghargai perbedaan pendapat yang mungkin akan diciptakan di lingkungan media sosial, karena media sosial itu kan sifatnya terbuka ya dan santai ya, jadi gaya bahasa yang bersifat bersih dan profesional, menghindari penggunaan bahasa kasar atau provokatif, itu dapat menciptakan kesan yang positif kepada pembaca. Jadi mengurangi, ya, kita harus mengurangi kemungkinan kritik-kritik yang bersifat negatif, ya. Jadi kritik sastra itu dengan bijaksana, harus diberikan dengan gaya bahasa yang bijaksana, tidak emosional, ya. Dan itu akan menciptakan kesan yang bersifat positif dan membangun kepercayaan pembaca ya di dalam karya, memahami karya sastra. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kritik sastra di media sosial dapat berkontribusi pada literasi digital? Iya, baik ya, itu tentang literasi digital ya. Ya, jadi kritik sastra ini memang membutuhkan yang namanya kemampuan literasi ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu baca saja ya, tapi kritik sastra ini tentunya adalah hasil dari analisis, hasil dari pemahaman dan hasil dari penilaian oleh kritikus sastra ya. Nah, jadi kritik sastra di media sosial ini tentunya akan bisa berkontribusi pada literasi digital ya. Jadi kritik sastra yang diposting di media sosial ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang apa itu sastra. Kemudian juga bisa mendorong diskusi antara pembaca dan penulis karya sastra ya, dan mampu mengasah kemampuan berpikir kritis di kalangan pengguna media sosial. Jadi tentunya pada gilirannya literasi digital ini akan berperan penting dalam perkembangan kritik sastra. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendekatan feminis dapat diterapkan dalam kritik sastra di media sosial? Ya, bicara tentang pendekatan feminis ya. Kalau kita menggunakan pendekatan feminis ya, tentunya kita harus melihat juga contoh-contoh novel atau karya-karya sastra yang bergenre feminis ya. Ya, jadi banyak di karya sastra itu banyak juga yang bergenre feminis lah ya. Nah, jadi ada penulis-penulis yang tentunya menghasilkan karya sastra yang feminis. Nah, kemudian bagaimana pendekatan feminis ini dapat diterapkan dalam kritik sastra di media sosial? Jadi pendekatan feminis juga ini tentunya bisa sangat relevan ya, dan dapat diterapkan dalam kritik sastra di media sosial. Jadi kritik feminis ini berfokus pada analisis karya sastra melalui lensa feminis ya. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana karya sastra itu mencerminkan atau menentang norma sosial atau representasi gender dan isu-isu yang terkait tentang perempuan. Nah, jadi sebenarnya bisa diterapkan pendekatan feminisme ini dalam kritik sastra di media sosial, karena memang ada penulis yang menghasilkan karya sastra yang bergenre feminis ya. Baik,
Menurut Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, etika apa saja yang harus dipegang saat mengkritik karya sastra di media sosial? Ya, mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Nah, jadi tentunya kalau kita bermedia sosial ya, media sosial ini kan bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya. Nah, jadi di dalam norma-norma ya, aturan-aturan yang ada di masyarakat itu tentunya memunculkan etika-etika dalam bersosial di media sosial ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah etika mengkritik karya sastra. Nah, jadi etika mengkritik karya sastra ini berkaitan dengan objektivitas ya. Jadi berikan kritik yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau emosi dari pribadi saja ya. Kemudian yang kedua yaitu respect ya. Jadi berikan kritik dengan respect dan tidak menyerang penulis atau karya sastra secara pribadi. Jadi hindari menyerang penulis. Kemudian yang ketiga, kritis yang konstruktif. Ya, berikan kritik yang konstruktif dan dapat membantu untuk penulis memperbaiki karya sastranya. Jadi jangan hanya memberikan opini pribadi, tapi berikan juga masukan, saran yang bisa membantu penulis dalam memperbaiki tulisannya. Kemudian yang keempat, tidak menyebarluaskan informasi yang salah. Jadi pastikan informasi yang diberikan tentang karya sastra itu adalah benar ya, dan tidak menyesatkan pembaca. Jadi harus pastikan betul bahwa informasi yang kita berikan kepada pembaca atau pendengar itu adalah benar-benar informasi yang valid ya. Kemudian yang terakhir adalah menghormati hak cipta. Jadi jangan menyalin atau membagikan karya sastra itu tanpa izin dari penulis atau penerbit ya. Jadi Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghindari plagiarisme dalam kritik sastra di media sosial? ya, untuk menghindari plagiarisme ya, jadi kita tidak boleh mengutip pendapat orang tanpa memberikan tanpa menggunakan parafrase ya. Jadi kalau kita mengutip sumber yang kita gunakan ya, jadi dengan mengutip ini kita bisa memberikannya dengan memparafrasekan menggunakan bahasa sendiri ya, serta mencantumkan daftar pustaka yang lengkap. Nah, jadi hindari menyalin atau menempelkan kalimat langsung dari sumber lain tanpa adanya pengakuan dari para ahli yang mungkin ada di dalam karya sastra itu ya. Jadi hindari menyalin dengan tanpa menggunakan parafrase, mengubah kata-kata, tapi harus dengan menggunakan bahasa sendiri ya, gunakan bahasa sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah ada batasan dalam kebebasan berbicara saat mengkritik sastra di media sosial? Ya, tentu ada ya. Jadi
ada batasannya dalam kebebasan berbicara saat mengkritik karya sastra di media sosial ya. Jadi batasan itu sudah ditetapkan oleh hukum, misalnya adanya undang-undang seperti UU ITE yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Jadi batasan ini meliputi seperti ujaran-ujaran kebencian, kemudian pencemaran nama baik, dan penghasutan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin akan menyebabkan konsekuensi hukum ya. Nah, selain itu di media sosial juga memiliki aturan sendiri terkait konten-konten yang dilarang. Jadi di media sosial juga mungkin akan menghindari konten-konten yang dilarang seperti konten yang bersifat kekerasan, diskriminasi, pornografi, atau yang melanggar privasi. Jadi platform yang ada di media sosial itu tentunya sudah memiliki aturan sendiri tentang konten-konten yang diizinkan atau yang dilarang ya, jadi seperti itu. Dan itu biasanya akan melanggar privasi dan biasanya akan dihapus dan bahkan dapat menyebabkan akun si pengguna ini diblokir ya. Jadi keseimbangan antara kebebasan berpendapat itu merupakan tanggung jawab sosial ya. Jadi kritik sastra yang disampaikan di media sosial ini tentunya harus tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial ya, yang tidak merugikan pendapat pihak lain agar tetap diterima. Ya, jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab penulis terhadap kritik yang diterima di media sosial? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang harus diterima ya di dalam karya, dalam kritik sastra ya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab penulis ya. Jadi yang pertama dalam tanggung jawab penulis di sini, penulis tentunya harus bersikap terbuka ya, bersikap terbuka menerima kritik ya. Kemudian yang kedua adalah membaca dan memahami kritik dari penulis ya. Jadi penulis harus membaca dan memahami kritik yang diterima secara perspektif pembaca ya. Kemudian menanggapi kritik itu dengan sopan ya. Jadi penulis ini harus menanggapi kritik itu dengan sopan dan tidak menyerang atau menghina pembaca ya. Jadi antara penulis dan pembaca tentunya harus menggunakan bahasa yang tidak saling menyinggung perasaannya atau menggunakan bahasa yang mengandung kekerasan atau kebencian ya. Kemudian menggunakan kritik dengan umpan balik ya. Jadi penulis itu harus menggunakan kritik sebagai umpan balik dalam memperbaiki karyanya. Ya, jadi sebenarnya para sastrawan ini dari pernyataan yang saya baca dari buku ya, sastrawan ini mereka sangat membutuhkan yang namanya kritikan ya. Gunanya untuk memperbaiki hasil tulisan mereka ke depannya. Jadi karena tidak semua orang ya mau dikritik ya, tapi dengan adanya kritik ini bagi mereka itu sangat membantu mereka dalam mengembangkan karya sastra mereka ke depannya. Kemudian tidak membalas kritik dengan serangan pribadi ya. Jadi penulis itu harus tidak membalas serangan pribadi atau menghina pembaca ya, tetapi kritikan itu dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dari kritik
karya sastra mereka. Karena ada manfaat dari kritik sastra juga ya, yaitu meningkatkan kualitas karya sastra, kemudian membangun hubungan antara penulis dengan pembaca, dan meningkatkan kesadaran diri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan kritik yang konstruktif di media sosial? Iya, jadi untuk bagaimana cara ya menyampaikan kritik yang konstruktif di media sosial. Nah, jadi untuk menyampaikan kritik yang konstruktif di media sosial ini fokuslah pada perilaku ya, bukan secara pribadi. Jadi sekali lagi gunakan bahasa yang sopan dan positif. Kemudian berikan solusi atau saran perbaikan bagi karya sastra yang dibuat oleh penulis. Kemudian hindari nada menyerang atau menghakimi penulis, dan pastikan kritik Anda itu jelas dan tidak bersifat spesifik ya. Kemudian hindari penggunaan bahasa yang melanggar etika tadi ya, melanggar etika atau norma sosial. Jadi jaga agar kritik Anda itu tetap konstruktif dan bermanfaat. Kemudian jangan juga memberikan reaksi emosional ya. Jadi berikan waktu untuk berpikir dan merumuskan kritik yang lebih konstruktif, karena kita harus berhati-hati dengan komentar kita di media sosial. Dan kemudian jangan takut untuk meminta klarifikasi. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi jangan mudah dipahami dan bahasa yang efektif ya, agar para pembaca di media sosial paham apa yang dimaksud oleh kritikan yang kita berikan itu. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kritik sastra di media sosial mempengaruhi pembaca? Iya, jadi kritik sastra di media sosial tentunya sangat mempengaruhi ya pembaca. Jadi pengaruhnya itu baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif ya. Nah, jadi di satu sisi media sosial itu tentunya dapat memberikan jangkauan kritik sastra yang luas ya, dan menjadikannya itu lebih mudah diakses dari berbagai kalangan pembaca. Nah, di sisi lain media sosial juga dapat memacu perdebatan ya yang berlebihan atau polarisasi pendapat, bahkan penyebaran informasi yang salah tentang karya sastra. Jadi ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif ya. Pengaruh positifnya yaitu bisa meningkatkan minat baca, kemudian bisa berdiskusi tentang karya sastra itu lebih luas, kemudian memberikan kreativitas yang lebih tinggi kepada pembaca. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah polarisasi pendapat ya, kemudian penyebaran informasi yang salah, kemudian adanya perdebatan yang berlebihan, dan kekuatan kritik yang tidak terukur. Jadi tidak semua kritik di media sosial itu memiliki kualitas yang sama ya. Jadi kritikus yang tidak berpengalaman atau memiliki bias dalam memberikan kritik itu bisa memberikan kerugian kepada para penulis karya sastra. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Kita langsung saja masuk di pertanyaan selanjutnya, sekaligus pertanyaan terakhir untuk menutup talkshow kita pada hari ini. Menurut Ibu, apakah kritik sastra di media sosial bisa mengubah pandangan masyarakat tentang sebuah karya?
sastra di media sosial bisa mengubah pandangan masyarakat tentang sebuah karya? Iya, jadi dalam perkembangan karya sastra ya di masyarakat, tentu saja itu akan mempengaruhi ya. Nah, jadi untuk memberikan kritikan dalam karya sastra itu tentunya harus lebih cermat lagi ya, untuk mengurangi resiko dalam memberikan tanggapan di media sosial ya. Nah, jadi perkembangan karya sastra pada saat ini cukup baik ya, jadi sudah berkembang dengan baik karena karya sastra itu tidak hanya dibaca oleh orang yang bergelut dalam bidang akademis saja ya, tetapi masyarakat luas yang lainnya juga ada yang menggemari karya sastra. Jadi itu akan mempengaruhi perkembangan karya sastra juga ke depannya ya. Jadi dalam memberikan kritik itu tentunya harus memperhatikan etika dalam memberikan kritik ya, dan kritiknya itu harus membangun bagi keberlangsungan perkembangan karya sastra kita di Indonesia. Baik teman-teman, dengan pertanyaan terakhir ini maka berakhir sudah talkshow kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kami. Maka dari itu berakhir sudah talkshow kita pada hari ini. Saya atas nama Francisca Human Dan saya Ibu Santi Monika pamit undur diri.